di situ terbersit keinginan Pak Presiden untuk menyelenggarakan juga Formula One di sirkuit Mandalika. Karena beliau sudah ditawarkan oleh Raja Salman dari Muhammad bin Salman dari Saudi Arabia, kalau memang Indonesia is interested to host Formula One, dengan senang hati penyelenggaranya akan memberikan kesempatan. Beberapa perwakilan rombongan Raja Salman akan menyambangi Lombok dengan agenda meninjau kawasan wisata Mandalika dan peluang-peluang investasi pariwisata. Selain melihat langsung destinasi wisata Mandalika, mereka akan ada pertemuan bisnis Indonesia Tourism Development Corporation dengan pihak delegasi Arab Saudi terkait pariwisata. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Dan menurut aturan estetika, orang yang naik chopper itu berat badannya minimal 90. Jangan-jangan mau chopper Pak Jokowi mestinya Honda bebek, jangan-jangan tuh. Karena itu juga penting untuk keseimbangan. Motor 600 cc nggak bisa seperti saya pasti nggak bisa tunggangin motor 600 cc. Pak Bambang dalam hal ini Ketua IMI memastikan bahwa sirkuit Mandalika ini sudah sangat siap juga selain MotoGP menjadi host dari Formula One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya bersama-sama dengan Sri Baginda Raja Salman. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Saya kasih tahu anak saya, tulisan ini nangis dia. Kenapa Pak? Nanti kamu dibilang dukung Jokowi. Aduh yang support. Nanti Papa dibully terus di Twitter katanya. Ya dia belum ngerti kan. Tapi nggak ada urusan dengan dukung-mendukung. Yang ada urusan saya mendukung Indonesia lebih baik ke depan. Pak Presiden memang tidak terlatih di dalam politik internasional. Karena dia memang not found selalu di dalam pertemuan internasional. Pernyataan dan kesimpulan mereka menunjukkan cacat serius dalam logika mereka. Tapi kesembronoan mereka ini bisa juga terjadi karena hati mereka sudah begitu dikuasai perasaan buruk. Oleh karena itu kalau ini dikelola dengan baik, mudah-mudahan kami terus dibantu sinergi dengan ITDC, kemudian MGPA sebagai penyelenggara kegiatan balap ini betul-betul nanti bisa menjadi sport event internasional, bukan hanya MotoGP, Formula One, tapi juga event yang lain. Sebelum meresmikan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Presiden Joko Widodo tak melewatkan kesempatan untuk menjajal terlebih dahulu sirkuit berstandar internasional ini. Mengenakan busana serba hitam lengkap dengan helm, Presiden menjajal aspal sirkuit Mandalika dengan menggunakan motor balap modifikasi bertanda RI1 dan bertuliskan nama Jokowi. Kalau sekedar cerita-cerita human interest begitu ya orang anggap ini buat apa itu? Ya, nggak usah bikin rumit yang sederhana. Gitu. Saya mendoakan dia, saya mudah-mudahan sehat, jujur, gitu, sportif. Ini mungkin terjadi karena kalau sebenarnya Jokowi pintar dan baik, ini akan mengganggu keseimbangan jiwa mereka yang selama ini menganggap Jokowi bodoh dan jahat. Mohon pesan untuk rakyat Indonesia, Sri Baginda. إن شاء الله أزور إندونيسيا وأشوف أخواني وأبنائي هناك. Saya sangat senang sekali pada hari ini dengan Presiden, kemudian saya insya Allah berharap insya Allah pada suatu waktu dapat berkunjung ke Indonesia untuk bertemu dengan saudara-saudara Indonesia. Dungu itu artinya orang yang tidak mampu menghubungkan dua premis supaya tiba pada konklusi. Jadi kelihatan bahwa Pak Jokowi itu sebetulnya sepatunya kegedean. Dan di dalamnya ada pasir. Baik, bagi saya sangat hebat. Dia tidak cuma bicara, tapi mengerjakan, melakukan apa yang dia katakan. Kita harus selalu ingat bahwa Rocky pernah menyatakan bahwa pada 17 Agustus 2021, Jokowi seharusnya sudah diturunkan dari kursi kepresidenan. Indonesia merupakan negara kami. Terima kasih. Dan Saudi, Mekah, serta Madinah adalah negara semua orang Islam. Terima kasih, terima kasih. Rocky Gerung yang mesti dirubah cara berpikirnya karena dia nggak kawin. Kalau mau tahu rasanya bagaimana kawin, ya kawin dulu. Kepala negara menjajal aspal sirkuit dengan didampingi Pas Pampres. Terlihat pula Menteri BUMN Erick Thohir di garis start dan finish. Saya bagian
benderanya yang menstart dan menfinishkan. Saya berupaya untuk tidak menyebut dungu, tetapi faktanya bertambah terus. Silakan. Bung senang menghakimi orang lain bodoh, dungu dan sebagainya. Selalu menyebutkan dungu buat orang lain. Siapa Bung yang menjadi hakim buat kebenaran orang lain? Ciri khas kaum intelektual selalu membuka kebenaran dari pihak manapun. Bodoh, dungu, dan itu kan kebiasaan Bung tuh. Dan Bung senang dengan cara seperti itu. Setelah menjajal trek sirkuit Mandalika, Presiden Joko Widodo meresmikan sirkuit yang akan menggelar balapan World Superbike Mandalika pada 19 sampai 21 November mendatang. Sejumlah pebalap dan kru yang akan berlaga di ajang World Superbike Championship Mandalika, Nusa Tenggara Barat, mulai berdatangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok. WSBK akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 November. Penyanyi legendaris Iwan Fals diketahui menuliskan kicauan mengenai video pemberitaan popularitas Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melebihi Presiden Amerika Serikat dan juga Rusia. Musisi senior yang dulu dikenal lewat lagu-lagunya yang bernada kritik sosial itu mengomentari video pemberitaan popularitas Presiden Jokowi yang melebihi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin. Adapun video yang dikomentari Iwan Fals merupakan video Kompas TV yang memuat berita peringkat popularitas presiden dari media online internasional. Jokowi meraih presentase 71% dalam survei tersebut. Namun beberapa jam kemudian, Iwan Fals kembali berkicau melanjutkan kicauan sebelumnya. Sebetulnya kan ya biasa aja lah, apa sih juga kan gede-gede, nggak ada soal dengan pertumbuhan ekonomi, dengan kesehatan kebijakan. Iwan tampak kagum dengan hasil kerja Presiden Jokowi yang baru 5 tahun menjabat sebagai kepala negara namun sudah banyak yang dikerjakan. Bahkan Iwan juga tampak membandingkan era Presiden Jokowi dengan era sebelumnya, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Sebetulnya kan ya biasa aja lah, apa sih juga kan gede-gede, nggak ada soal dengan pertumbuhan ekonomi, dengan kesehatan kebijakan. Otakmu yang harus kau perbaiki, lurus. Benar. Indonesia resmi menjadi salah satu tuan rumah MotoGP. Penunjukan Indonesia ini didukung oleh promotor MotoGP Dorna karena memiliki sirkuit yang unik. Mr. Carmelo menyampaikan bahwa ini adalah sirkuit yang sangat indah sekali karena mepet dengan pantai. Pantainya indah dan sirkuitnya itu mepet dengan pantai. Ini berarti kita akan dapat dua kemanfaatan, selain olahraga juga pariwisata kita akan secara brand akan terangkat. Dan Mandalika mendapatkan manfaat. Lalu bangga buat Indonesia, apa hebatnya biasa dong. Mereka ingin sekali percaya bahwa Jokowi itu buruk, busuk, bodoh, pandir, pembohong. Mereka tidak ingin menerima kenyataan bahwa Jokowi sebenarnya baik, bersih, pintar, cerdas, jujur. Mandalika di Nusa Tenggara Barat, 29 tahun belum selesai dan hari ini setelah selesai, setelah kita buka, investasi sudah masuk dan kita harapkan ini memberikan dampak yang baik kepada masyarakat di NTB. Kita lihat Mandalika. Tetapi itu juga agak ajaib. Kan itu sama seperti satu keluarga saling memuji itu. Bapaknya muji anaknya, anaknya muji ibunya, ibunya muji bapaknya. Jadi ngapain itu puji-puji? Sebagai seorang yang memiliki kemampuan intelektual yang bagus, orang percaya dengan Anda di kepentingan publik ini. Akhirnya nyari cara supaya hebat Presiden Jokowi. Dan itu sebetulnya jadi kedunguan juga. Tapi oke itu, karena keinginan untuk promosi lebih gede, maka akal sehatnya dalam beberapa detik lumpuh. Bahwa kemudian Bung bagian dari kelompok yang akan kalah di kemudian hari tidak perlu bersikap sini seperti itu. Di era digitalisasi hari ini, jaringan internet itu sangat-sangat kami butuhkan. Kalau dulu kami harus pergi ke Mataram. Kondisi tahun-tahun sebelumnya itu memang cukup menyedihkan ya. Kami dari masyarakat beberapa dusun itu, kalau untuk mencari sinyal, seingat saya masyarakat itu harus turun ke bawah, ke dusun lain yang memang ada sinyalnya. Dulu sebelum ada akses internet, kita agak kesulitan. Misalnya kayak gini, disuruh cari materi yang ini misalnya, tapi nggak ada, kita disuruh cari ke internet. Nah, jadi kita kebingungan mencari di mana. Nggak usah digede-gedean bahwa Indonesia diakui dunia memimpin itu nggak ada poin apa-apa di situ tuh. Orang nggak anggap itu sebagai sesuatu. Kalau sebenarnya Jokowi pintaran baik, ini akan menghantam kepercayaan diri mereka
karena mereka ternyata selama ini memiliki keyakinan yang salah. Tapi mungkin juga mereka dengan sengaja ingin membangun image Jokowi yang buruk agar rakyat bersama-sama menentang Jokowi dan kalau mungkin menggulingkannya. Lalu mencerdaskan rakyatnya. Tentu saja yang cerdas itu yang tidak merusak lingkungan dan percaya akan Tuhan. Bersama-sama dengan masyarakat, kita bersama-sama menanam banyak pohon di sini, utamanya kayu putih dan juga banyak buah-buahan. Lalu saya lihat Pak Presiden juga dalam gambar itu turun ke sawah, motornya diparkir. Ada gambar itu. Saya nggak tahu Pak Jokowi ngomong apa dengan petani. Turun dari motor gede. Pak Presiden langsung turun, langsung ikut menanam pohon khususnya di wilayah Rembitan ini. Ya, kami sebagai masyarakat sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden. Betul-betul bermasyarakat. Sirkuit Mandalika yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 19 November mendatang akan menjadi sejarah pertama gelaran World Superbike di tanah air. Berikut profil dari Sirkuit Mandalika. Kalau istilah zaman dulu, tinta yang ditulis untuk mengkritik Jokowi aja belum kering. Sekarang dia udah puji-puji Jokowi. Itu adalah bukti sederhana untuk menunjukkan betapa Rocky memang membenci Jokowi. Jadi gunakan akal berpikir yang sehat. Kau kan selalu menggunakan kata-kata dungu. Jadi yang diterangkan yang paling tadi, semua mereka diperlukan untuk mensubsidi kekurangan pikirannya Ngabalin. Di situ yang salah kau berpikir. Alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwa pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok sampai ke Mandalika dengan panjang 17,3 km telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Sehingga jarak tempuh antara bandara dengan Mandalika hanya 15 menit saja. Netizen memang sekarang hanya ingin melihat bukti-bukti Pak Presiden ngibul. Saya belum banyak dipacu untuk itu. Nah, kecuali untuk memanage retorika saja. Bukan apa-apa, saya melakukan itu untuk melayani Bung Rocky. Kemudian juga sirkuit Mandalika dengan panjang sirkuit 4,3 km dengan teknologi aspal terbaru, stone, plastik, aspal juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Kan orang akhirnya nyari cara supaya hebat Presiden Jokowi, dan itu sebetulnya jadi sekedunguan juga. Tapi oke, itu karena keinginan untuk promosi lebih gede, maka akal sehatnya dalam beberapa detik lumpuh tuh. Saya paling senang melihat orang yang bersemangat, rajin, menghargai kebudayaan. Mudah-mudahan saya hanya berdoa semoga Indonesia mendapatkan jadi bangga menjadi orang Indonesia. Yang jelas Pak Jokowi berbicara di panggung dunia, dapat aplaus. Program dana desa diapresiasi pemenang Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, ya. Bagaimana 13 negara juga ingin meniru bagaimana pembangunan desa. Kemudian bagaimana tokoh-tokoh dunia berkumpul dan memberikan apresiasi. Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini, seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan, yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. You senang seperti Jokowi itu? Oke, dia baik, dia cerdas, dia pintar, dia lembut hati. Untuk penguatan persatuan kita, persaudaraan di antara kita, untuk memperkuat dan memperbaiki pendidikan kita, memfasilitasi lalu lintas ilmu pengetahuan, dan menembus seluruh pelosok Nusantara. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa, terbesar keempat di dunia. Dengan jumlah penduduk yang besar itu, dengan daya beli yang terus meningkat, Indonesia memiliki potensi pasar yang juga sangat besar, kekuatan pasar yang sangat menjanjikan. Namun,
Jangan sampai dengan kekuatan pasar yang besar itu justru dimanfaatkan oleh orang lain, oleh negara lain. Kita harus memanfaatkan pasar yang besar ini untuk meningkatkan industri di dalam negeri. Kita harus memanfaatkan untuk mempercepat industrialisasi, membuat produk dalam negeri dan sekaligus menciptakan lapangan kerja.